Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yulianto ingin menjawab tugas kelompok dari sistem pendukung keputusan, yaitu saya dengan tema artificial intelligence. Pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Yang artinya AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Seperti sama dengan manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasan bisa lebih baik lagi. Dan poin-poin penting dalam proses AI adalah learning atau belajar, dan reasoning atau penalaran, dan self correction atau pengoreksikan diri. Hal yang menarik dalam AI adalah ia mampu melakukan self correction atau mengoreksikan diri sendiri jika kamu perlu mendengar ungkapan AI. Jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Sedikit ngerti juga ya. AI memang diprogram untuk itu, terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Faktor yang pertama yaitu tentang acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti layak halnya manusia, yaitu think relationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat yaitu action relation, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Kategori AI memiliki dua kategori, yaitu lemah atau kuat. AI lemah, weak, atau yang di bahasa Inggrisnya weak AI, yang juga dikenal sebagai AI sempit, adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual seperti Apple Siri adalah bentuk AI yang lemah. Sedangkan AI yang kuat atau strong AI juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum dalam sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini atau AI diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini adalah contoh penerapan AI yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada di dalam postingan foto. Dengan teknologi ini, jadi kita tidak perlu lagi menandai seseorang pada foto itu secara manual, karena AI ini yang akan melakukannya, atau dia ngelakuinnya udah secara otomatis lagi. Dan cara kerja AI-nya ini, dia akan dilatih berdasarkan data, dan datanya ini didapat saat kita menandai orang di foto sebelumnya, dan dari hasil saran AI ini terhadap orang yang ada di foto yang akan kita setujui. Setelah itu, saat AI berlatih dan memiliki banyak data, maka AI nantinya akan mendapat mengidentifikasi seseorang yang ada di foto. Yang kedua yaitu rekomendasi e-commerce, yaitu bahwa AI telah memperoleh data dari diri kita sendiri, misalnya seperti melakukan pencarian produk dan pembelian produk, dan kita sudah melihat produk apa saja. Nah, nanti dari data itu
yang akan memproses dari konsep AI yang datanya mining, sehingga ia akan merekomendasikan produk-produk yang pas buat kita. Lalu yang ketiga, asisten virtual. Contohnya itu seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa, yang pada umumnya asisten virtual ini juga bisa diajak berinteraksi. Dan selain itu, asisten virtual ini juga dapat mencatat kapan kita ada janji atau acara, dan memberikan informasi ketika waktu acara ditentukan itu sebentar lagi akan tiba. Dan asisten virtual ini juga bisa diperintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan sebagainya. Dan asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kita menggunakannya, sehingga asisten virtual ini dapat mengetahui apa yang kita sukai dan apa hal yang biasa kita lakukan. Yang keempat itu Tesla, yaitu teknologi mobil listrik yang tersedia saat ini, karena dia mempunyai fitur AI yang dimiliki oleh kamera pada smartphone yang bisa melakukannya pengaturan kamera sesuai dengan kondisi saat itu. Dan AI mobil Tesla ini juga mampu berjalan tanpa adanya pengemudi atau autopilot. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.